Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Qawlu fi kitabihil karim. Ar-Rahman 'alama al-Qur'an khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. As-samsu wal qamaru bi husban wan najmu was-shajaru yasjudan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Untuk Jumatan Al-Mukarram Bapak Haji Haris Manis dengan rasa tipur betul-betul atau Jumatan jajaran pengurus di Akhir Masjid Al-Hariyah dengan beliau poin Bapak Abdul Masiki dengan rasa hormati Anugerah sedaya Dewan Suro Dewan Masjid Al-Hariyah atau kepada para bapak, para ibu, jemaah pengawasan rutin majelis taklim oleh Masjid Al-Hariyah itu, bapak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan yang mengatur dan pesan semoga sangat menjaga puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Matur saudara Allah Subhanahu wa taala nanti sedaya kanikmatan nikmat jasmani nikmat rohani wonten ing mriku dan saged keluarga malih tolak berilmi sareng-sareng wonten ing majelis menika mugi estu dados sebagai foto panjenengan mugi doa pikantuk hormat bagi ridha Allah Taala. Salawatipun selawat serta salam mugi rasa itu Bapak Mustafa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mugi panjenengan Bapak Sejauh ini dari Allah di atas semua keluarga kami kami pitulungan syafaat di yaumil akhir kami Allahumma amin. Selanjutnya karena belum beberapa acara dan pengawasan rutin maupun dalam itu di berkawan dan bersama dari Bapak Haji Haris Manis. Kalau caranya kabisan ini Bapak Buko, Bapak Kali, itu di pengawasan, itu tafsir Al-Quran tematik, kita bagi beberapa dari Bapak Kiai. Untuk dari kami itu berikut tanya jawab, pada beberapa jamaah, di bagi akhir mendapatkan beberapa kemampuan. Akhirkan modal tema dan itu tapi tema umum desa kebutuhan memberikan pesawat ke Pantu. Kemudian para jamaah Asal-Budi dan tamu juga kami lo atau terakhir kabisan juga Pak Bukon. Semoga majelis ilmu, majelis taklim, modal dalam ini kita buka sarankan nanti dari Allah Taala nanti wasilah suratul Fatihah dua derajat tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Asyukur fi kami wasallam. Subhanallah Allah Ta'ala buka teman-teman yang serius kita sakit menyerah sakit mendet akhir sari berkumpul mengenai pengawasan yang kita terus diberi kali untuk pengawasan masyarakat orang-orang yang berkumpul Al-Mukarram Bapak Haji Haris Manis. Sebagai setiap akan Bapak Haji Haris Manis Pulau Surabaya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ulama, para asatidzah, para mustaqbiluna masjidallah. Ini menika panjenengan sedaya insyaallah dipadosi dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala pada waktu hari kiamat atau setelah hari kiamat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Menika hubunganipun insyaallah biidznillah kalian panjenengan sedaya inggih punika innallaha Nabi Muhammad maringi pirsa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yunadi menyemangatkan dengan semuanya nggih. La yunadi la menika huruf lam taukid artinya tenang-tenang benar-benar pasti niku la yunadi benar-benar memanggil. Yaumal kiamati ono ing dina kiamat niku ketika Nabi menerangkan umat kita nggih. Titik 2 apa panggilan Allah Subhanahu wa taala inggih punika aina jironi tasih kemutan maknanipun apa boten tasih nggih. Mana tetanggaku menawi secara tekstual niku aina jironi ngantos ping kalih jane endi to eta tanggaku jane endi to. Nah menika menawi pemahaman makna majazi mana to orang-orang yang saya dekatkan kepada diriku insun Allah Subhanahu wa taala mestipun nggih dihormati mau dimuliakan. Mari kita bayangkan mana tetangga ini dicari oleh Allah Subhanahu wa taala ngantos ping kalih. Fatakulul malaika akhiripun malaikat ngendika dumateng Allah, ya Rabbana duh pangeran kita. Mayang bagi ayu jawiraka. Sejatosipun sesungguhnya sebenarnya siapa ya Allah yang pantas yang layak untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada panjenengan. Siapa yang pantas ya Allah ya Rabbana yang layak yang pantas untuk menjadi tetangga Allah, tetangga panjenengan, tetangga engkau ya Allah. Nah mereka. Jadi malaikat itu ya nopo heran, nopo memang gaya bahasanya memang seperti ini. Niku
diskusi, bisa tanya jawab, bisa dikoreksi, ditambahi dan lain sebagainya. Nah akhirnya pun Allah mendika, Allah menjawab fayaqulullah. Iki punika kali ini fayaqulullah subhanahu wa ta'ala. Allah mendika minangka jawaban dari malaikat itu dengan aina umarul masajid. Kali aina umarul masajid. Endi to jane iki dipatosi nggih dening Gusti Allah sing dadi pemakmur masjid. Wah, luar biasa. Hum jironi. Mereka itu adalah tetanggaku. Kita menawi insyaallah biiznillah kita menjadi pemakmur masjid dan diridhoi oleh Allah dan Allah memasukkan dan kita dipanggil pada hari kiamat atau setelah hari kiamat. Niku ngaten kita bangga renang seneng napa mboten? Nggih, alhamdulillah. Terus sakniki napa nggih? Kalau memang pemakmur masjid sakniki kudune niku wis mulai kriyip-kriyip niki Aisyah niku nggih pun jamin. Kriyip-kriyip antasipun wah iki penak layar-layar beruang tamu kalau nonton bersani TV kan. Wah, karena ada acara kemakmuran masjid, akhirnya penjenengan berjuang untuk mungkin pembinaan umat atau dalam hadis yang lain masjid itu adalah tempat yang paling karim, paling mulia. Gitu. Nabi Muhammad ugi maringi nopo nggih, tabsyir kabar gembira. Saking masjid niku fungsinya luar biasa. Di antaranya fungsinya adalah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Masjid panjenengan niki dimakmurkan, akhirnya bisa makmur dari segi idarah manajemennya bagus, kepengurusannya bagus, pembinaannya bagus, niku ya idarah. Dari segi aspek imarah kemakmuran sholatnya, jamaahnya, pendidikannya, kajian-kajian keilmuannya dari berbagai kajian niku masjid. Terus satu lagi bidang yang terakhir adalah riayah. Jadi bidang yang memberi fasilitas semua kegiatan sehingga kegiatan panjenengan sedaya menika lancar. Ini jadi satu semuanya dalam rangka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus buat niku assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Bar masjid makmur, akhirnya tanggung jawabnya pemakmur masjid adalah memakmurkan masyarakat. Entah memakmurkan dari aspek akhlaknya, pendidikannya, moralnya, ada perubahan, ada social change dari peran masjid. Nah, itu namanya kemakmuran dari hasil masjid niku. Nah, ini ada 3 bidang ya. Satu bidang bidang idarah, gitu, administrasi, manajemen dan lain sebagainya. Kemudian bidang imarah, kemakmuran terkait dengan ibadahnya, kemakmuran terkait dengan pendidikannya, TPK-nya, atau pengajian-pengajian, kajian-kajian seperti saat sekarang ini. Dan itu kemudian bidang yang terakhir apa kalau inggih punika riayah, yang memelihara, yang memberi fasilitas. Nah, luar biasa. Seperti ini hasilnya assalamualaikum dan hasilnya adalah dipanggil, dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seneng napa seneng ini? Seneng. Senajan niki pun mulai cara-carane wah nek cara-carane niku wah kegiatane oke iki cek malam Rebo, iki nek kegiatan wah marake kesel iki. Enten napa mboten sing males? Ada enggak yang malas? Ada. Pasti ada, karena ini perjuangan. Ada yang malas. Maka Nabi Muhammad mari gimana ben ora malas. Wa majtama qaumun fi baitin fi buyutillahi. Ya. Yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa satu kalau ini pun hafal ya. Satu nazalat alaihim sakinah. Nomor kali punika wa ghasyiyatuhur rahmah. Nomor 3 napa? Nomor 3 inggih punika wa hafathumul malaika. Nomor sekawan wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu At-Tailami. Ora
tidak ada orang, umat, jamaah, siapa saja yang kumpul di masjid-masjidnya Allah sing padha ngaji ya tadarus ya teluna kitab Allah gitu lenggah arpo niku bahasa Indonesia apa duduk meskipun tidak ngaji tetapi di dalam masjid kemudian ada zikirnya sumbernya bicara-bicaranya dan lain sebagainya itu sumbernya adalah kitab Allah Al-Qur'an. Jadi nek diwaca tenanan Al-Qur'an wonten ing masjid itu ya dikatakan ya teluna kitab Allah kados kita detik menika. Wa yatadarusuna bainahu saling belajar bersama, ada takmirnya, ada pengurusnya, ada jamaahnya, ada fasilitasnya, ada yang menyediakan sarana-prasarana. Itu saling semuanya dalam rangka tadarus. Sumber tadarusnya adalah kitab suci Al-Qur'an. Lalu ini Nabi ya. Ilah tidak atau ilah itu kecuali. Jadi tidak suatu kaum yang kumpul di masjid Gusti Allah di dalamnya ada kegiatan yang sumbernya tentang Al-Qur'an. Entah itu belajar fikih sumbernya juga Al-Qur'an. Entah itu belajar macam-macam. Itu namanya ya teluna kitab Allah. Terus saling belajar bersama. Nah ini ya, ini seperti tidak lain dan tidak bukan adalah satu nazalat alaihimus sakinah. Yang proaktif itu ketenangan itu nggak usah kita cari-cari ketenangan. Ketenangan sudah datang dengan sendirinya. Sakinah. Pun anggere pun ikhlas. Niku tenang jiwanya. Anggere pun niatnya benar. Niku jiwa yang tenang, wah kosek ya aku iki jane juga acarane aku tak nyempurnake sik kemakmuran masjid iki paling maksimal iki baru setengah jam umpamane pun. Lah ini tetap tenang jiwanya. Niku nazalat alaihimus sakinah. Nomor kali wa ghasyiyatuhur rahmah. Rahmah niku perlindungan, kasih sayang itu meliputi kita semua ini. Jadi rahmat meliputi alaihim kepada mereka itu. Ya, luar biasa nih, rahmat. Nah, kemudian nomor 3 wahafat sumul malaikat. Malaikat melindungi, malaikat mengumpuli, malaikat mendoakan. Lah nomor nek mboten mendoakan kumpul-kumpul. Ngeten iki do pitados kalau mboten percaya apa enggak ini di sekitar kita ada banyak malaikat. Kalau menurut hadis ini ada. Gitu. Malaikat minimal malaikat sinten roke mati nopo mleh. Banyak sekali malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kayak nek majelis taklim. Oh, kayak masjid nopo Al-Khairiyah saat ini. Nah, nek iki pun Allah sudah menugaskan dengan hadis ini. Yang ngerungkepi awake dhewe niki. Yang napa nggih ngerungkepi niku yo hafat niku yo memelihara, yo menjaga, yo ndongake. Nah, ini kemudian yang nomor 4 itu adalah wa dzakarallahu fiman indahu. Artinya Allah nek zakaro niku zikir menyebut niku artinya ya membanggakan. Gitu. Nek awake dhewe zikir ya memang zikir menyebut asma Allah dengan tasbih tahmid dan lain sebagainya. Lho ngeten niki niku pripun nek boten semangat. Ya karena apa? Memang masjid niku luar biasa fungsinya. Niku nggih Bapak Ibu yang dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nyuwun sewu sebagai bentuk menandakan orang-orang yang iman dan orang-orang yang dalam Al-Qur'an itu disebutkan yarjuna liqa Allah. Nomor orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Orang-orang yang ngarep-arep amale awake dhewe yang sudah kita lakukan minimal niku ya seperti saat sekarang ini nggih saya rodok sikil kula niki dereng anu boleh kecelakaan kok dereng napa dereng sembuh gitu minimal kita ini mengharapkan liqa Allah pertemuan dengan Allah pahala Allah, ganjaran dari Allah.
Tidak sia-sia orang memakmurkan masjid. Ada hal-hal yang kita harapkan. Niku ngoten. Jadi semangat karena ada harapan untuk bertemu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lah kosok baline orang-orang yang tidak iman, orang-orang yang menyangka bahwasanya hidup ini hanya sekedar hidup yang sifatnya kadunian atau namanya itu kehidupan keduniaan saja, gitu. Nyuwun sewu nggih. Ini kira-kira itu tidak mau ketemu dengan Allah. Nyuwun sewu. Kalau orang itu hanya berpikir dunia, gitu, itu tidak akan mau ketemu dengan Allah. Karena apa? Dia itu di dunia yang dicari apa? Ya dunia. Niku mah terjadi banyak orang seperti ini yang tersesat dan terjebak dengan kehidupan dunia. Ini nyuwun sewu deh. Kehidupan dunia dalam pandangan Islam itu sebenarnya adalah imbang, tetapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Imbang tapi diberi banding oleh Allah. Akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Menawi dengan ayat sanes wa bataghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minat dunia. Jadi orientasinya kita diperintahkan untuk mencari nafkah, mencari kehidupan keduniaan. Tetapi, gitu, dan itu pun kan yang memberikan Allah, bima atakallah. Penekanannya kepada apa? Penekanannya kepada darul akhirah, penekanannya. Jadi, wahai manusia, kita semuanya ini bekerja, berbuat, mencari rezeki, mencari kekayaan dan lain sebagainya. Ini kuncinya, ya, kuncinya itu untuk orientasi akhirat. Dan nomor 2 baru walatan sana si baka minat dunia. Jadi dunia itu penting. Dunia itu penting. Jadi nyuwun sewu niki nek mboten enten sing nyiapke ngangge ekonomi mboten iso. Kegiatan menika terkait dengan kados dene kalau riayah hubungannya kali membangun ngeten iki keduniaan melalui usaha-usaha yang sifatnya dunia. Nah, nek kata-kata nyuwun sewu niki kebanyakan. Memang kebanyakan. Mayoritas itu orang lupa. Pun duwe pabrik 10 pengen ngembangke enten kota luar kota mereka melih napa mboten kira-kira nek dipirsani niki. Oke, pasti. Ben bercita-cita jadi pengusaha, jadi pejabat, mandan jadi pejabat karena orientasinya itu keduniaan. Akhirnya apa? Ya untuk meraih keduniaan. Akibatnya apa? Akibatnya caranya sudah nggak digubris, iki bener apa orang, elek apa orang, menyengsarakan orang lain apa enggak, gitu. Udah nggak digubris. Inilah namanya keterlenahan. Ini. Padahal hidup di dunia ini adalah sebenarnya sangat singkat. Jangan saya lagi. Tidak meremehkan. Allah tidak meremehkan kehidupan dunia. Nabi Muhammad juga tidak. Tapi bagaimanapun orientasinya adalah akhirat. Ini kumat, nek tiga gagas leres. Karena ini shadaqallahul azim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dek ben mati, dek ben niku. Awak dhewe zaman kula alit niku kan masyarakat belum banyak yang makan beras itu. Nah, kita kan umur kula pun 65. Gitu, zaman 65 tahun niku nggih jagung, grontol, gitu. Dahar napa boleh diul napa boleh? Loteh. Oke. Lah ngoten niku. Itu barang mati napa mboten niku? Barang mati. Jagung barang mati, pada umumnya niku disebutkan barang mati. Lah bar kowe kabeh mati, gitu. Kayak patak guru nabila, ngopo kok kowe saiki magrong-magrong koyo ngene, kok ingkar akhirnya yang Gusti Allah, takfuruna kufur kafir marang Gusti Allah, tidak percaya marang nabi. Gitu. Wis ora percaya, ijek mendustakan, ijek wastakbaru, ijek sombong. Wis ora percaya, wis ndustake, mentang-mentang
menguasai, mentang-mentang jadi penguasa, akhirnya sombong, lawan politiknya dipenjara. Itu artinya wastakbaru. Biasanya kalau sudah seperti ini pasti Allah akan memberi musibah. Ini sudah bisa dikatakan pasti. Musibahnya apa? Musibahnya boleh jadi rakyat angel bersatu. Persatuan Indonesia abot. Karena apa? Musibah. Nek bersatu enteng. Tapi ada kendala-kendala. Nah, kenapa ada kendala? Ya karena musibah. Kenapa ada musibah? Ya karena ada ketidaktaatan. Niku hukumnya pun ini. Amerika sombong napa mboten niku? Trump tanggal 5 pidato. Tanggal 5 Januari akan menjadikan Palestina menjadi neraka. Akan menjadikan dunia Arab menjadi neraka. Coba itu. Kemudian tokoh-tokoh perfilman dunia internasional hampir sama pidatonya, hampir sama di medsosnya. Ucapannya seperti itu. Coba. Tanggal 7-nya Allah mengirimkan. Ini bukan cocok logi. Kalau orang itu tidak berpandangan agama, niku mungkin menuduh. Oh ini cocok logi ini kenapa? Gur nyocok-nyocoki ilmu, nyocok-nyocoki. Enggak. Ya, karena kesombongan, karena wastakbaru niku dek wau. Ya, akhirnya biasanya niku nek angin lesus kuwi yo nggur kaya ngono kae. Gitu, nek angin tornado iki yo kaya ngono kae. Tapi kenapa angin tornado itu campur dengan api? Coba, kenapa ada api yang meloncat-loncat? Gitu. Kenapa begitu teknologi tercanggih dalam memadamkan kebakaran ya kewalahan luar biasa? Itu kan menghadapi aziz, menghadapi kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Aziz, ilmu manusia hanya sampai di mana? Menghadapi kehendak Allah. Gitu, kalau Allah sudah memerintahkan di arsy sana, gitu, wa yudabbirul amr, yudabbirul amr itu mengatur segala urusan. Gitu. Nah, kemudian memerintahkan hukum api adalah panas, membakar dan lain sebagainya, ya sudah membakar. Kalau Allah ngendika ke api, hei api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei geni dadi kowe nyaman adem dingin marang Ibrahim nalikane Raja Namrud membakar Ibrahim. Kinten-kinten geni ciptaane Gusti Allah nek didhawuhi Gusti Allah ken adem, didhawuhi adem, geni niku membakar kanjeng Nabi Ibrahim napa mboten? Tidak bakar. Inilah aziz keperkasaan Allah. Di samping itu yang mukjizat ya, karena Allah yang Maha menciptakan. Lah menika ngoten. Nah, orang-orang yang seperti ini kira-kira mempunyai sifat yarjuna niko Allah nama boten mengharapkan bertemu dengan Allah apa tidak? Tidak, takut bertemu dengan Allah. Takut. Enggak sadar kalau hidup itu singkat. Ndek ben mati, barang mati, kayak watak kuruna billahi wa kuntum amwat. Kalau ngopo kok kowe ingkar, kufur marang Gusti Allah kadal kamu dulu itu adalah barang yang mati. Kemudian Allah sumayuhikum terus muribke. Begitu dimakan oleh orang tua kita, ya ada jagung, ada brontong, mungkin juga ada beras, ada keju yang mungkin Allah Rabbul Alamin mengelolanya akhirnya menjadi sperma, menjadi ovum, akhirnya menjadi kita itu hidup. Allah menghidupkan, diproses oleh Rabbul Alamin. 40 hari pertama jadi nutfah, 40 hari kedua dijadikan oleh Allah menjadi alaqah, 40 hari ketiga dijadikan oleh Allah menjadi mudghah, kemudian Allah menafahkan ruhnya ciptaannya, masih hidup. Sampai kita lahir hidup. Sampai saya umur 66 tahun ini hidup. Nek ojo ngerumangsane nek akan hidup terus. Ya toh? Orang-orang yang mempunyai orientasi yang sifatnya keduniaan niku mesti wah aku iki bisa menguasai, aku iki ora mati. Lali nek sampeyan iki bakal mati. Lah niku. Lah bar niku
untuk Allah. Cuma ilaihi turja'un, kemudian kamu semuanya kepada Allah lah turja'un, dikembalikan. Boten kamu sekalian itu kembali, bahasanya dikembalikan. Nek kamu sekalian kembali, orang-orang yang hanya orientasi dunia saja, dunia oriented, tidak mau kembali saya, tak boten. Tapi bahasanya Allah tidak seperti itu. Kemudian kamu dikembalikan, dipaksa. Seperti kita dipaksa untuk tua, kita dipaksa untuk sakit, kita dipaksa untuk lapar, kita dipaksa untuk kenyang, sesuai dengan hukum yang ditempelkan oleh Allah secara sunatullah. Itu namanya Allah yang Maha Al-Qahar, Allah yang Maha memaksa. Tapi Maha memaksanya tetap ada unsur Rahman, Rahim, kasih sayang. Niku ngoten. Ya toh awake dhewe niki kinten-kinten nek pun sepuh biyangan umur 120 tahun mboten iso apa-apa, pilih urip napa pilih mati. Umur 120 tahun. Ya toh mlaku ora iso, miring ora iso. Ya toh diiring lho ora kabeh awak. Ya toh. Itu mboten pilih mati ning bojo urip.